wabarakatuh. Saya Aryani, guru BK di SMP Negeri 4 Alo-Alo Kabupaten Banjar. Di sini saya akan menampilkan video konseling individual pendekatan PCT dalam rangka memenuhi tugas PPL 2 PPG 2020. Angel ya? Ya kak. Apa? Ada masalah kah atau gimana di sini sendirian? Gak ada apa-apa kak. Ya. Coba cerita dulu, kenapa sih? Gak ada apa? Beneran? Nah, Emang kenapa jadi sendirian nggak di rumah kah bantuin mama kerja? ya Beneran? Ini aku sih mau sekolah, tapi kalau kamu nanti mau cerita atau apa-apa bisa chat aja ke aku. Cuman kalau malu atau cerita kan bisa cerita ke guru BK di sekolah. Ada kan kontak guru BK-nya? Kalau nggak ada, mau minta. Kamu udah bisa nomor apa tadi? Bentar ya, aku kirim kontak. Ini ada 3 guru BK sih. Kamu kelas 9 ya? ya Bentar ya, aku kirim kontak guru BK yang kelas 9 dulu. Udah masuk nggak? oh iya. Nah, kalau kamu susah cerita ke orang atau yang lain, kamu bisa aja langsung cerita ke guru BK. Gak apa-apa, nggak usah malu. Makasih ya kak. Ya, aku kesana dulu ya, ada yang di... Pagi bu. Selamat pagi Angel, silakan masuk. Masuk Angel, silakan duduk. Apa kabar Angel? Baik Bu, baik. Bagaimana perjalanan menuju ke sini? Macet Bu. Tapi meskipun macet, tetap semangat ke sini ya. Semangat Bu, semangat. Oke, Angel, Ibu sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih meskipun kita dalam masa pandemi, Angel mempercayakan untuk konseling dengan Ibu ya, seperti yang sudah kita janjikan ya Angel. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih jauh, Angel bisa duduknya untuk lebih rileks, lebih santai, mungkin tasnya dilepas dulu gitu. Iya. Angel sudah rileks, sudah santai? Santai Bu. Oke, siap. Ibu mengambil kertas dulu ya.
Angel. Sebelum kita membuka ini ya, Ibu jelaskan dulu dalam proses kita konseling ini ada 3 asas yang harus sama-sama kita taati. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Angel sampaikan, yakin saja Angel bahwa tidak ada orang lain yang tahu ya. Jadi Angel percayakan saja kepada Ibu apapun yang Angel ceritakan. Kemudian asas yang kedua ialah asas kesukarelaan. Artinya kedatangan Angel ke sini benar-benar atas keinginan Angel sendiri. Tidak ada paksaan dari Ibu atau siapapun. Tujuannya itu penting lah. Kenapa? Kalau yang dipaksakan otomatis mungkin nanti jadi tidak lancar atau bagaimana ya. Dan memang atas keinginan Angel sendiri kan kemarin yang menghubungi Ibu untuk adanya konseling ini ya. Kemudian asas keterbukaan. Angel ceritakan saja dari awal sampai akhir tanpa ada yang disembunyikan. Tujuannya apa? Supaya nanti tepat sasaran apa yang akan kita tuju. Terutama kan nanti penyelesaiannya untuk masalah Angel ini ya. Bisa dimengerti saya? Bisa. Untuk sesi kali ini Ibu menyediakan waktu 40 menit ya, cukup dulu untuk sesi yang ini. Namun Ibu tidak menutup kemungkinan jika memang diperlukan untuk pertemuan berikutnya Ibu siap melanjutkan. Oke, Angel, bisa kita mulai untuk melakukan sesi konseling ini? Ya, bisa. Iya. Sebelumnya tarik nafas dulu untuk relax ya. Kelihatan Angel begitu terburu-buru sekali. Santai saja biar nanti penyelesaian buat Angel dapat tercapai dengan baik. Oke, Angel, silahkan dimulai untuk bercerita. Jadi itu Bu, saya tuh kan 4 bersaudara, saya anak yang ketiga. Jadi orang tua saya tuh sebenarnya udah lama pisah. Ayah saya udah nggak tahu di mana Bu. Udah dengan kehidupannya yang baru, udah nggak pernah ngasih kabar lagi dengan kami. Juga ibu saya tuh yang jadi tulang punggung buat kami sekarang. Jadi ibu saya pergi ke kota merantau jadi pembantu rumah tangga untuk saya, untuk kakak saya, untuk adik saya, supaya kami tetap bisa makan, tetap bisa sekolah. Jadi itu ibu saya cuma pulang berapa ya, sebulan cuma sekali doang. Itu pun cuma sehari aja, besoknya sudah harus sekolah lagi. Karena majikannya tuh selalu kamu cepat pulang, ini masih banyak kerjaan gitu. Jadi kayak waktu quality time kami dengan keluarga itu kayak sudah nggak ada lagi. Saya kayak merasa saya ini kok sendirian gitu, cuma ada adik saya saja, kami berdua di rumah gitu. Oke, sebentar Ibu tanya, Angel di rumah dengan siapa? Dengan adik saya. Adik berapa umurnya? 12 tahun. 12 tahun berarti SD ya? SD kelas 6. Berarti Angel dengan adik saja di rumah? Karena saya yang pertama sudah menikah, sudah punya kehidupan sendiri. Yang satu lagi kuliah di luar pulau, beasiswa sedikit. Iya. Jadi hanya sisa Angel dan adik di rumah ya? Oke, silakan dilanjutkan. Jadi itu saya merasa kayak kenapa ya saya ini sendirian ya? Itu kayak merasa saya ini salah apa gitu lah, jadi kayak semuanya itu disalahkan ke saya gitu. Sebenarnya kan saya nggak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba orang tua saya pisah, saya ditinggal berdua sama adik saya gitu. Jadi itu saya kayak merasa beban saya ini kayak berat banget gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Jadi Angel merasa apa yang Angel hadapi ini sangat berat, terutama dengan perpisahan orang tua ya. Dan Angel hanya berdua di rumah dan itu sangat berat untuk Angel, benar seperti itu? Ya. Ibu tanya lebih lanjut ya, bagaimana dengan sekolah Angel? Kalau saya baik-baik saja sih Bu, secara ya baik-baik saja, cuma saya ya kurang berteman juga di sekolah. Kalau boleh tahu kenapa jadi kurang berteman? Karena saya menutup diri. Menutup diri. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya saya biasa-biasa aja kok.
Sekarang jadi menutup diri pasca kejadian yang orang tua itu. Kalau prestasi belajar Stabil aja sih. stabil. Bagaimana perilaku teman-teman sekitar Angel sehingga Angel memutuskan atau dengan seperti itu cara menutup diri? Teman-teman saya tuh kadang kayak saya lewat gitu kan, saya dikatain gitu, broken home gitu. Jadi Angel dikatain broken home oleh Teman teman. saya. Jadi saya tuh kayak merasa, oh iya saya anak broken home gitu. Oh iya, mereka punya orang tua yang utuh gitu dan saya nggak punya. Di situ saya kayak, oh iya ya, saya mulai sedih gitu. Kayak mulai keingat lagi sama masa lalu itu. Orang tua saya mulai cekcok, tidur di rumah sampai akhirnya berpisah gitu. Saya kayak gitu. Apakah semua teman Angel seperti itu? Jujur nggak semua sih Bu, cuma sekali saya dengar gitu saya tuh kayak langsung down gitu loh Bu, langsung pikiran lagi gitu. Bagaimana dengan teman-teman Angel yang masih dekat dengan Angel? Mereka Ya. support banget sih Bu sama Angel, kayak gak apa-apa Angel, itu bukan salahmu kok, itu kayak kamu kan nggak salah apa-apa, orang tuamu yang memutuskan, itu juga yang terbaik buat mereka gitu kan. Oh ya, ternyata Angel masih punya orang juga yang masih peduli sama Angel gitu loh. Jadi itu Angel memutuskan cuma berteman sama mereka di circle itu aja gitu. Bagaimana pengaruhnya kata-kata teman Angel yang itu kepada Angel? Cukup berpengaruh sih Bu, saya kayak, oh iya kemarin saya mulai down, waktu dibilang seperti itu saya mulai, oh iya ya masih ada orang yang gimana ya, masih beranggapan positif ke saya gitu loh, bukan salah saya. Dan ketika mereka bilang itu bukan salah saya, oh iya itu memang bukan salah saya gitu loh. Jadi itu saya kembali kayak, oh iya gitu, saya ingat lagi saya punya adik gitu kan, saya harus lebih kuat lah daripada dia gitu kan, saya harus melindungi dia gitu. Jadi selain tadi masalah merasa sendiri karena tidak ada orang tua dan saudara, kemudian masalah sosial dengan teman yang jadi sedikit terhambat ya karena merasa tidak percaya diri lagi, ada masalah apa ya? Paling kayak saya tuh sering sakit kepala gitu. Sakit kepala ya? Sakit kepala gitu, itu terjadinya berulang-ulang gitu loh, terjadinya agak sering gitu loh maksud saya tuh. Jadi sakit kepala, mungkin lebih Ibu perjelas ya, khawatirnya ini sakit kepalanya apakah karena di pikiran Angel atau memang sakit kepala yang diserang karena suatu penyakit atau bagaimana? Itu kayaknya sih Bu, kayaknya karena saya kebanyakan pikiran gitu loh Bu, semua hal saya pikirkan dulu. Iya. Jadi itu saya kayak, aduh kadang sakit kepala gitu loh Bu. Begitu loh, kalau saya sudah sakit kepala tuh kadang mengganggu juga ke belajar boy, kayak saya kurang konsen gitu. Atau jangan-jangan seperti ini karena Angel terlalu memikirkan keadaan, kemudian akhirnya Angel malas makan itu kan akhirnya berpengaruh ke kepala ya, pusing. Tapi karena tetap malas makan, akhirnya dari pusing jadi sakit kepala seperti itu. Apa benar seperti itu? Oh iya Bu, iya. Saya kadang lupa makan gitu Bu. Jadi sakit-sakitannya, kalau sakit-sakitan ini banyak efeknya nantinya. Mungkin kalau tadi Angel bilang belajar masih tidak apa-apa, nanti bisa jadi akan ada apa-apa. Mungkin ini kan karena kita pandemi ya, masih belajar di rumah. Bagaimana nanti kalau Angel harus masuk tatap muka di sekolah seperti yang sudah-sudah, itu kan perlu ekstra energi. Kalau Angel kurang makan, kalau Angel kurang tenaga, akhirnya kan sakit kepalanya bisa benar-benar penyakit gitu, bukan karena yang diciptakan seperti itu. Ya? Baik, dari masalah yang kamu utarakan tadi, Ibu akan memberikan layanan konseling individual dengan menggunakan pendekatan terapi person center.
Pendekatan terapi person center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Terapi ini berfokus pada bagaimana membantu dan mengarahkan klien pada mengaktualisasikan diri untuk dapat mengatasi permasalahan dan mencapai kebahagiaan atau mengarahkan individu tersebut menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Terapi ini cocok untuk orang-orang dengan masalah psikologis yang ada ketidakbahagiaan dalam dirinya, seperti yang kamu ceritakan tadi. Biasanya akan mengalami masalah emosional dalam hubungan kehidupan, seperti kamu tadi kan, merasa sendiri, kemudian menarik diri, sehingga menjadi orang yang tidak berfungsi sepenuhnya seperti masalah yang kamu ceritakan. Oke, Angel, dari catatan Ibu kita mencoba mencari solusi ya. Tapi Ibu berharapnya Angel untuk membuka pikiran dulu dari pandangan-pandangan Angel tentang kehidupan Angel, terutama masalah perasaan sendiri Angel ya di rumah. Bisakah Angel membayangkan bahwa secara fisikly Angel memang tidak bersama orang tua lagi, ayah entah di mana, ibu sedang bekerja mencari nafkah, kemudian kakak melanjutkan kuliah ya. Bisakah Angel membuka pikiran bahwa itu keadaan yang memang sudah seharusnya bukan suatu musibah yang harus memberatkan Angel? Coba Angel bayangkan, kalau orang tua Angel tidak bekerja, di rumah saja misalkan, Angel mau bagaimana sekolah? Angel mau makan apa? Bisa tidak Angel bayangkan seperti itu? Kalau orang tua Angel pergi, orang tua Angel bekerja, memang harus pergi kan? Tapi dengan begitu, ibu kan jadi dapat penghasilan untuk Angel sendiri kan? Bisa tidak Angel memikirkan bahwa kepergian orang tua itu untuk Angel dan adik? Diucapkan? Saya untuk ibu saya, mungkin ibu saya memang pergi untuk bekerja gitu loh, memang untuk menghidupi kami, mereka ibu saya pergi. Tapi bagaimana dengan ayah saya gitu, saya kurang terima sih dengan ayah saya yang kayaknya sudah punya kehidupan baru, sudah bahagia dengan keluarga yang baru, sedangkan kami di sini masih sakit-sakitan, masih cari duit. Ibu saya cari duit dengan susah payah gitu loh, kami juga harus hidup sendiri gitu. Bagaimana dengan ayah saya, itu kan sangat nggak fair gitu buat saya, nggak adil buat saya gitu. Maaf sebelumnya Angel punya kontaknya tidak? Nggak punya Bu, sudah saya blok. Kapan terakhir Angel kontak sama ayah? Setahun yang lalu kayaknya. Alasannya Angel kenapa memblok ayah? Karena saya udah kayaknya nggak perlu lagi deh sosok ayah, sudah cukup dengan ibu saya. Tapi bagaimana dengan perasaan Angel yang merasa tidak adil, ayah seperti tidak peduli lagi? Saya merasanya kayak kenapa ya saya nggak pernah mikirkan kami gitu loh, sudah dengan dunia sendiri sekarang gitu. Jadi saya memikirnya oh ayah saya sudah nggak peduli lagi dengan kami gitu. Ya sudah, sampai di situ aja saya udah kayak ya udah gitu, kita nggak ada hubungan lagi, sudah selesai gitu. Oke, tapi Angel masih ingat bahwa itu ayah Angel? Secara biologis tuh emang ayah saya gitu. Jadi tuh gimana ya, saya juga bingung gitu loh. Ayah saya datang ke sini menanyakan gitu. Jadi anggapan Angel mungkin saking kecewanya dengan ayah ya sampai rasa berat menerima beliau sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Coba ini apa ya, karena Angel menutup komunikasi dengan memblok, apa yang kita tahu sebenarnya? Barangkali mungkin ayah mencoba menghubungi Angel. Kita kan tidak tahu, kalau Angel memblok, otomatis Angel sendiri yang memutus komunikasi itu. Bagaimana Angel? Bisakah Angel membuka hati, membuka pikiran, atau melapangkan dada untuk membuka blog itu
kemudian menerima kembali, komunikasi aja dulu. Barangkali setelah 1 tahun berjalan ada perasaan dari beliau ingat akan anak yang masih ada membutuhkan beliau gitu. Tapi kan saya nggak punya alasan untuk memaafkan ayah saya. Oke. Kalau adik bagaimana? Kalau adik saya pas sekolah kelas 6 SD. Menurut kamu adik perlu ayah tidak? Perlu. Perlu. Angel kan sudah lebih dewasa ya dari adik, walaupun dari segi umur masih jauh memang, tapi karena keadaan memaksa menuntut Angel untuk berpikir dewasa, cobalah Angel untuk melapangkan hati. Mungkin Angel perlu membuka komunikasi, karena Angel kan yang lebih dulu memblok. Coba ya, kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu. Demi adik yang mungkin perlu komunikasi, dan ibu yakin yang namanya orang tua, ibu yakin masih ada titik hati nurani untuk peduli terhadap anak. Dan kalau itu tidak ada, saat ini tidak ada, mungkin perlu kita gali. Angel perlu membuka komunikasi, siapa tahu dengan itu hati ayah jadi terbuka seperti itu. Tapi Angel harus buka blog dulu, sapa dulu beliau begitu. Mungkin kita kan tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu ayahnya Angel benar-benar tidak peduli atau tidak, atau mungkin benar tidak peduli tapi alasannya apa. Mungkin ada hal yang mendasar yang kita tidak tahu seperti itu. Bagaimana Angel? Kayaknya Iya. saya bakal coba deh, Iya. tapi pelan-pelan juga sih, Iya, nggak pelan-pelan. bakal langsung gitu yang seintens dulu juga. Iya. Saya paling yang pertama yang saya lakukan cuma buka blog aja. Iya, buka blog, alangkah lebih baiknya sapa dulu begitu. Angel jangan terlalu berharap lebih, mungkin ayah pun akan kaget nanti begitu menerima chat dari Angel misalkan ya. Mungkin beliau juga perlu perlu shock gitu untuk ini anak aku gitu yang dulu ketinggalan atau bagaimana. Dia juga perlu persiapan atas segala macam, dan Angel harus terima itu. Ini demi adik loh. Kalau kakak Angel, ini kakak Angel yang di di mana dia kuliah? Di luar pulau Jawa ya. Jawa. Nah ya, komunikasi bagaimana? Komunikasi sih jarang sih Bu, tapi ada aja gitu. Tapi secara ini baik ya, hubungan baik ya. Baik aja sih. Nah, jadi cobalah mungkin lebih intens juga dengan kakak. Ibu yakin kakak mengerti dengan keadaan adiknya yang perlu ditemani, meskipun tidak bisa secara langsung tapi bisa via chat kan. Jadi mungkin lebih sering menanyakan kabar biar Angel merasa tidak sendirian. Ini kakak kan tidak tahu apa masalah Angel saat ini. Mungkin Angel lah yang mencoba buka diri ke kakak. Sampaikan saja, Kak, apa kabar? Angel di sini sendiri gitu, merasa sepi. Sampaikan saja seperti itu. Mungkin kakak pasti akan mengerti dan adikku ini sendirian ini. Maka kakak akan lebih cepat membalas mungkin seperti itu dan bisa berusaha untuk lebih perhatian lagi. Bagaimana Angel? Menurut saya sih kakak saya cukup baik sih Bu sama saya. Ibaratnya nggak kurang perhatian, cuma kurang intens aja sih. Karena saya tahu dia juga sibuk di sana. Saya juga harus mengurus diri saya sendiri, juga harus mengurus adik saya yang ada di sini gitu. Tetap saling berhubungan sih Bu. Ya gitu. Jadi dengan yang seperti itu tadi, bisakah Angel menghilangkan perasaan kesendirian Angel? Ya saya mulai bisa sih Bu, mulai bisa membuka diri. Saya mulai berpikir, oh iya, saya pasti bisa gitu. Jangan lupa ada adik loh. Angel terpaksa harus dewasa, harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap adik yang masih kecil itu. Bisa ya Angel? Bisa.
Kemudian untuk prestasi di sekolah. Nah, tadi kan Angel ceritakan ada dua versi, dua kelompok teman, ada yang memandang sebelah mata dan ada yang terbuka saja dengan Angel, artinya menerima keadaan Angel. Sekarang bisakah Angel untuk tidak mempedulikan pandangan kawan-kawan yang sebelah mata itu? Karena begini, semakin Angel menunjukkan kelemahan, semakin ada kesempatan untuk dia melakukan bahasanya penindasan, ya, melukai Angel. Karena Angel memberikan ruang dengan Angel menarik diri. Benar seperti itu, Angel? Berarti saya tidak boleh menaik diri gitu ya? Iya. Berarti saya harus mulai gimana ya? Bangkit lagi. Bangkit lagi gitu ya? Bangkit laginya mulai dengan teman-teman yang terbuka sama Angel. Tadi kan Angel ceritakan bahwa ada saja teman yang memberikan support, kan seperti itu. Mulai dari mereka, dengan jalin baik dengan mereka dan melihat perkembangan Angel yang kembali percaya diri. Ibu yakin yang teman-teman yang awalnya memandang sebelah mata itu akan hilang dengan sendirinya. Kan sudah tidak ada lagi ruang untuk mencela Angel. Dan di sini ya kesempatan sebenarnya untuk Angel, bahwa dengan keadaan yang demikian Angel mampu bertahan. Itu sebenarnya satu nilai plus untuk Angel, ya kan? Mereka tidak sehebat Angel, mereka punya orang tua yang lengkap, mereka tidak tahu bagaimana kesedihan Angel. Tapi Angel dengan yang sedih ini tapi mampu bertahan. Itu satu nilai plus menurut ibu sebenarnya. Jadi Tuhan itu kasih kita musibah, tapi di situ dikasih kesempatan untuk lebih kuat dari mereka-mereka yang tidak pernah menghadapi masalah seperti Angel. Bagaimana menurut Angel? Setuju sih Bu, saya oh iya ya benar gitu. Kayak mereka nggak pernah ada di posisi Angel, jadi mereka nggak pernah tahu rasanya gimana, cuma bisa ceplos-ceplos doang gitu, cuma bisa ngomong doang gitu kan. Sementara kalau mereka ada di Angel juga belum tentu dia bisa, mereka tuh bisa sekuat Angel gitu. Iya betul itu. Angel harus tanamkan bahwa Angel bisa dan Angel kuat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang masalah Angel berikutnya. Dengan yang masalah yang pertama tadi teratasi, yang kedua teratasi, kira-kira akan berlanjut tidak ke masalah Angel yang ketiga? Karena Angel sudah punya teman misalkan ya, mungkin Angel sering memikirkan, karena apa? Karena Angel sendiri. Sekarang kalau Angel berteman, sering komunikasi dengan keluarga, kakak atau ibu, Angel pasti akan melupakan. Kesendirian Angel akan tertutup. Dan mungkin sakit kepala Angel jangan-jangan akan hilang sama sekali. Bagaimana kalau seperti itu? Saya sih senang sih kalau bisa sampai seperti itu Bu. Jadi saya kayaknya harus mulai dari saya dulu. Kayak saya harus mulai bangkit, saya mulai pelan-pelan, saya mulai berteman lagi, saya mulai berhubungan lagi dengan keluarga saya. Iya, gitu. Jadi dengan Angel banyak bergaul, hal-hal yang positif itu akan mendatangkan hal yang positif juga terhadap diri kita sendiri itu ya. Yang sebelumnya Angel negatif kan, masih merasa sendiri, kemudian menarik diri, maka mendatangkan hal negatif juga kan pada Angel, sering sakit kepala begitu. Yang ibu khawatirkan kan berdampak ke adik Angel yang masih kecil itu yang ibu khawatirkan. Jadi Angel harus memberikan energi positif juga terhadap adik seperti itu ya. Dan jangan lupa Angel adalah kakak, Angel juga harus menguatkan adiknya. Coba dekati adiknya Angel yang sebesar ini saja merasa kesepian, bagaimana adik yang masih kecil itu? Coba Angel dekati. Angel kan orang yang paling dekat saat ini dengan adiknya. Jangan sampai perasaan yang sama seperti Angel terjadi terhadap adik Angel, ya kan? Bagaimana perasaan Angel? Iya sih Bu, jangan sampai kayak adik saya itu merasa kayak sampai menutup diri dari pergaulan, jangan sampai kayak dia merasa sendiri gitu kan.
dia tuh harus bisa bangkit lagi gitu loh, nggak seperti saya yang sekarang ini gitu loh. Saya juga harus memberikan semangat juga ke adik saya harus support, kayak selalu bilang kayak gitu, kayak ini bukan salah kita gitu loh, kita tuh harus tetap percaya gitu loh, kita tuh pasti nanti ada jalan keluarnya, pasti ada juga kayak nggak selamanya kita nih bakal di keadaan yang buruk terus. Iya, betul. Pasti ada nanti saatnya untuk menikmati. Misalkan ya, kakak nanti udah selesai kuliah, udah dapat pekerjaan yang lebih baik, mungkin nanti walaupun dia tetap dengan kehidupannya, tapi paling tidak kan dia bisa bantu penghasilan mama. Jadi mungkin mama tidak bekerja terlalu intens lagi, bisa kembali ke Angel dan adik gitu. Kemudian nanti kan Angel setelah ini masuk SMA, nanti tidak lama Angel lagi yang bekerja, jadi saling ini anaknya saling support satu sama lain. Jadi Angel tidak sendiri dan Angel tidak berdiri sendiri juga. Ada orang yang perlu bantuan Angel. Angel, dari proses yang kita lakukan tadi, Ibu rasa sudah cukup memperjelas ya, dan Ibu rasa Angel juga sudah mulai bisa membuka pikiran ya. Jadi Ibu pengen tahu apa rencana Angel ke depannya setelah sesi ini. Kalau saya pribadi Bu, saya mulai harus berpikir positif dulu terhadap diri saya sendiri. Oh ya, itu semua bukan salah saya gitu. Juga tentang kesendirian saya itu ternyata cuma ada di pikiran saya doang gitu. Sebenarnya saya nggak sendiri, ada aja teman-teman saya yang masih support saya. Sebenarnya juga keluarga saya masih ada kakak dan ibu saya masih sangat peduli dengan saya gitu loh kan. Ibu saya sudah jauh-jauh pergi ke kota, pergi cuma buat menafkahi saya dan adik saya, itu sudah cukup buat saya gitu juga. Kakak saya sebenarnya bukan nggak peduli, cuma saya tahu dia di sini gitu kan. Mulai dari masa kecil saya ternyata saya nggak sendiri gitu loh. Saya masih punya orang-orang yang masih support saya gitu. Dan juga untuk masalah saya tidak bisa memaafkan ayah saya, kedepannya saya akan mulai kayak membuka diri saya, membuka pintu maaf juga buat ayah saya. Mungkin ayah saya tuh gimana ya Bu, punya keinginan juga gitu loh. Jadi itu saya akan mulai membuka blog WA-nya dulu. Saya akan memaafkan ayah saya gitu. Juga kalau bisa kedepannya saya akan mulai berhubungan intens lagi dengan ayah saya supaya kami mungkin secara fisik kami berpisah tapi hubungan kami tetap baik gitu. Tetap iya ayah saya, ada ibu saya, ada kakak saya tetap terjalin dengan baik. Juga untuk masalah yang kayak saya sakit-sakitan itu, saya percaya sih itu kayak cuma pikiran saya doang gitu loh, karena saya kecapean mikir sana sini, semua hal saya pikirkan, jadi kayak saya tuh merasa mulai down gitu loh, jadi sakit kepala dan segala macam. Kayaknya mulai sekarang saya nggak usah lagi mikirin hal-hal itu, saya harus mulai fokus pada saya sendiri untuk adik saya juga gitu. Adik saya itu supaya nggak sampai terjadi kejadian seperti saya ini gitu. Saya harus bisa memanage diri saya sendiri, mulai dari saya makan, saya tidur, istirahat dan segala macam, supaya saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi, supaya saya bisa kuat, saya bisa sehat gitu, saya bisa lulus prestasi, supaya adik saya juga bisa mencontoh diri saya seperti itu gitu. Rencana Angel dengan teman? Rencana saya dengan teman, saya pasti mulai membuka diri saya sedikit demi sedikit kepada teman-teman saya yang mensupport saya, juga kepada teman-teman saya yang mungkin memandang saya sebelah mata. Saya akan buktikan gitu, kalian tuh salah gitu, memandang saya sebelah mata gitu. Kalian kalau ada di posisi saya belum tentu kalian bisa support saya gitu loh. Seperti itu Bu. Kalau menurut pandangan saya ke depannya, saya akan seperti itu. Betul. Jadi dengan terbukanya, dengan timbulnya pemikiran positif, mungkin akan mendatangkan hal-hal yang positif juga. Dan Ibu yakin Angel pasti bisa melalui. Ya. Oke. Angel, bagaimana perasaan Angel setelah melalui konseling kita selama
hampir 40 menit ini? Kalau saya sih mulai dari awal permasalahan saya yang kesenian saya tadi, saya sudah bisa mulai berpikir bahwasannya saya itu tidak sendiri. Ada masih saya Awalnya bagaimana? awalnya kan saya merasa kayak saya itu sendiri, saya ditinggalkan. Ya, awalnya merasa sendiri, ditinggalkan, Kemudian sampai di tahap ini saya sudah mulai berpikir bahwasannya saya itu masih punya keluarga yang berundang saya, terbesar lagi ibu saya yang masih mau mencarikan nafkah bagi kakak saya, juga buat kakak-kakak saya, juga adik saya. Itu saya berpikir, oh ya saya nggak sendiri gitu. Ada kakak saya juga yang masih kayak berhubungan sih, cuma nggak terlalu sering gitu. Tapi saya akan coba untuk mulai lebih menghubungi kakak saya lagi, walaupun saya tahu dia sibuk. Jadi Angel sudah bisa menerima ya bahwa ibu bekerja demi Angel, kemudian kakak juga bekerja meraih cita-citanya, dan Angel sudah terbuka pikiran untuk membangun komunikasi yang lebih dekat lagi dengan kakak gitu. Terus Juga saya buat kayak teman-teman saya yang kayak saya yang di sana yang sudah punya kehidupan yang baru, yang menurut saya tadinya saya pikir dia membuang saya, tapi kesini-sininya saya berpikir juga gitu loh, dia juga menjalani kehidupan yang baru, punya ibaratnya punya tanggung jawab yang baru juga lagi. Saya juga harus mengerti itu gitu. jadi Angel sudah mengerti ya, mungkin ayah pun punya beban tersendiri di sana yang harus Angel mengerti begitu. Dan dengan Angel coba mengerti dan membuka komunikasi lagi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, komunikasi antara Angel dengan ayah dan juga adik ya, terutama bisa jadi terjalin lebih bagus lagi, terutama demi perkembangan adik sendiri. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah saya dan teman-teman saya, jadi saya sudah mulai bisa berpikir untuk membuka diri gitu. Buat teman-teman saya yang mungkin memandang saya sebelah mata, itu saya mulai bisa kayak berpikir kayak saya itu nggak seperti yang mereka bilang gitu loh. Saya itu masih lebih kuat, saya itu masih punya gimana ya Bu, saya masih bisa kayak bertahan sampai di tahap ini tuh saya karena saya tuh bisa gitu. Jadi tuh mereka salah kalau mereka bilang seperti itu aja. Saya juga gak akan memberikan kesempatan lagi untuk mereka bisa mencela saya. Saya akan buktikan bahwa saya ini orang yang baik gitu loh, gak seperti mereka. Angel membuktikan bahwa Angel adalah orang yang hebat ya, seperti itu. Dengan Angel menghadapi masalah yang demikian, tapi Angel tetap mampu bertahan. Dan apa yang mereka katakan itu sebenarnya salah. Dengan cara Angel membuktikan bahwa Angel kembali mampu untuk lebih percaya diri lagi. Dan kalau bisa Angel tunjukkan kemampuan bahwa Angel bisa lebih dari mereka yang mempunyai keluarga utuh seperti itu ya. Ya. Kemudian masalah saya yang ketiga, yang ketika saya berbeban berat, saya banyak pikiran, saya mulai sakit-sakitan itu, saya mulai bisa kayak oh iya, saya harus memanage diri saya sendiri gitu. Saya mulai harus perhatikan diri saya dengan baik gitu, mulai dari makan, istirahat, juga untuk kedepannya kan itu sangat berpengaruh buat prestasi saya ke depan juga. Saya juga masa depan saya juga masih panjang gitu, saya harus memikirkan dari situ dulu gitu. Artinya penyakit yang selama ini Angel derita, misalnya seperti sakit kepala ya, Angel menyadari bahwa itu sebenarnya dari pemikiran Angel sendiri. Dengan Angel berpikiran positif, dengan Angel bergaul positif, maka sakit kepala yang awalnya dari pemikiran Angel itu akan hilang ya kan. Artinya Angel sudah menerima seperti itu dan sudah menyadari, dan mungkin Angel tidak akan melakukan itu lagi ya, tidak akan memikirkan berlebihan, menjalani hidup secara positif, sehingga lahirlah Angel yang lebih ceria lagi sekarang. Seperti itu Angel. Bisa ya Angel ya? Bisa, pasti saya bisa. Oke. Ibu rasa cukup yang tadi Ibu lihat awalnya Angel sedikit muram ya, sekarang sudah mampu tersenyum. Hebat Angel, luar biasa. Namun Angel, jika nanti ada kendala atau bagaimana, bisa saja Angel hubungi Ibu via WA, atau kalau mau ketemu langsung kita buat janji lagi, tidak apa-apa, Ibu siap terima Angel ya. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Saya sudah merasa terbantu banget dengan adanya Ibu sebagai guru BK saya. Saya merasa sangat terbantu gitu. Oke Angel, Ibu rasa cukup untuk sesi kali ini ya. Mudah-mudahan
apa yang kita tuju dapat tercapai ya. Dan Angel hati-hati di jalan, Iya, Bu. jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Iya. Sen. Ya, Angel hati-hati di jalan Iya. ya. Setelah ini Angel ada rencana apa? Langsung pulang aja kayaknya Bu. Ya bagus. Jangan lupa adik ya, perhatikan perlu Angel. Iya. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, hati-hati di jalan ya nak. Iya, Bu. Itu dia tadi video konseling individual dengan menggunakan terapi person center. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan video itu. Untuk itu, kritik dan saran akan saya terima untuk perbaikan dalam pembuatan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.